Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 19 Maret 2026. Sebelum memulai aktivitas kita, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 3. Namun sebelum itu, mari berdoa mohon hikmat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kasih pemeliharaanmu yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi ini kami masih diperkenankan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Dan mengawali segala aktivitas kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, kami rindu untuk dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami agar dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 3 firman Tuhan. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30 di bulan ke-4 tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, pada tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kuasa Tuhan meliputi dia. Tetapi engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangahkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan di dalamnya ada gulungan kitab. Lalu ia membentangkan di hadapanku, gulungan itu ditulis bolak-balik, dan di sana tertulis nyanyian, ratapan, keluhan, kesah, dan rintihan. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." Aku pun membuka mulutku dan ia memberikan gulungan itu untuk kumakan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan yang berikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Amin firman Tuhan. Firman-Nya manis seperti madu menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, dari awal panggilannya, Yehezkiel belajar bahwa melayani Tuhan berarti membiarkan firman itu menjadi bagian dari dirinya. Ia merasakan bahwa firman yang dimakannya terasa manis seperti madu di dalam mulutnya. Tindakan ini melambangkan kesediaannya menerima dan menghidupi firman secara utuh. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihayati dengan segenap hati. Rasa manis firman Tuhan ini menggambarkan sukacita dan damai yang dialami ketika seseorang benar-benar membuka diri kepada Allah. Firman Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan di tengah pergumulan hidup. Ia meneguhkan hati dan menuntun jalan setiap orang yang mau mendengarkan.
Hanya hati yang taat yang dapat merasakan kemanisan sejati dari firman itu. Setelah menikmati firman itu, Yehezkiel diperintahkan untuk menyampaikan kepada bangsa yang tegar tengkuk. Tugas ini menuntut keberanian, keteguhan, dan kesetiaan. Firman yang manis di mulut seringkali menjadi pahit dalam pelaksanaan karena menghadapi penolakan manusia. Tetapi disitulah kemurnian ketaatan diuji. Apakah kita tetap setia menyampaikan kebenaran walau tidak diterima? Bagi orang percaya masa kini, pengalaman Yehezkiel menjadi panggilan rohani yang relevan. Kita pun dipanggil untuk memakan firman Tuhan, yaitu merenungkannya dan membiarkannya membentuk karakter kita. Firman itu harus mengalir dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita sehari-hari. Firman Tuhan memang manis seperti madu, namun kemanisannya bukan hanya untuk dirasakan, melainkan dihidupi. Ketika kita membiarkan firman itu tinggal dalam hati, hidup kita diubahkan menjadi cermin kasih dan kebenarannya. Semakin kita menikmati firman, semakin kita menemukan sukacita dalam melayani. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas perkenan-Mu kami boleh membaca dan mendengar firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk bukan hanya mendengar dan menyimpannya di dalam hati kami, melainkan ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadikannya sebagai pedoman dan mengabarkannya dimanapun kami berada. Roh Kudus Tuhan menolong dan menuntun kami senantiasa. Ya Tuhan, berdoa padamu untuk hamba-Mu yang Engkau pilih dan utus, para pendeta dan guru yang mengemban tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah masyarakat dan jemaat, secara khusus untuk tenaga PI yang ada di Simbuang Kasambi, yang bertugas di Simbuang Buangin, bahkan yang bertugas di Mapak. Tuhan tahu medan pelayanan mereka, kiranya Tuhan memberkati, berikanlah kesehatan, kekuatan fisik, hikmat dan kesabaran, agar mereka boleh menjadi gembala yang baik, terus menguatkan iman bagi jemaat, dan kiranya juga boleh menjadi guru yang menjadi pelita bagi anak-anak dengan kasih. Tuhan, cukupkanlah segala kebutuhan, kiranya kehadiran menjadi berkat nyata bagi masyarakat. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat umat-Mu dimanapun berada, dalam berbagai gumul mereka ya Tuhan, dalam gumul karena sakit, Tuhan kiranya menjamah tubuhnya yang sakit, memberkati segala usaha yang sedang dilakukan, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah semuanya itu kuasa-Mu nyata dan mereka boleh pulih kembali, mereka boleh bersuka cita melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menuntun kami, Tuhan menyertai kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami, sambut dan sempurnakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.